Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus sudah menjaga kami. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, undang Roh Kudus untuk bersama dengan kami agar kami dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan pelajaran sekolah sahabat kita tentang hadiah, ya, kasih adalah hadiah terbesar. Kasih adalah hadiah terbesar dengan ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13 bunyinya seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan dari ketiganya kasihlah yang terbesar. Ya memang kasih melebihi segala sesuatu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan kasih itu tidak berkesudahan. Dia menanggung segala sesuatu, dan kasihlah adalah segalanya. Dan memang Alkitab menjelaskan tentang kasih merupakan dasar dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allah ciptakan dan Allah lakukan. Nah, Tina berumur 10 tahun. Dan pada suatu kali dia dan keluarganya berencana untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung atau kurang beruntung dalam kehidupannya. Mereka mau memanggil mereka untuk tinggal di rumah mereka, untuk makan bersama, bermain bersama, tinggal bersama. Dan Tuhan memberkati rencana mereka. Bayangkan 75 orang akhirnya anak-anak tinggal di dalam rumah mereka. Mereka makan bersama, berbagi bersama, dan sangat menyenangkan. Nah, pada suatu hari ada acara tertentu, yaitu setiap anak mendapat hadiah. Dan Tina juga tidak lupa, tidak kecuali mendapat hadiah. Dia meletakkan hadiahnya di kamarnya, dan sebelum dia melakukan sesuatu, dia ingin melihat hadiah itu lagi, bayangkan. Tetapi dia cari-cari hadiah itu tidak ada. Di atas meja tidak ada, di tempat tidur tidak ada, di kolong tidak ada, di mana-mana tidak ada. Sampai sudah capek dia mencari, dia bertanya kepada ibunya, "Bu, ibu lihat enggak di mana hadiah saya?" Nah, ibu mengatakan, "Tidak, saya tidak melihat." Dan semua sedang membicarakan hadiah yang hilang itu. Tetapi setelah diamati, ada di antara anak asuh itu yang bernama Andi kabur. Rupanya dialah yang membawa hadiah itu. Jengkel semuanya, jengkel, termasuk Tina. Tapi ayah mengatakan, "Tina, kita harus mengampuni. Karena Alkitab mengajarkan kita harus mengasihi." Dan Yesus juga melakukan hal yang sama. Jika ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, sebaiknya dengan senang hati kita mengampuni mereka. Tina sempat jengkel, tetapi dia ingat kata-kata ayahnya. Tidak lama sebelum gelap tiba, Andi tiba dengan muka tersipu-sipu. Dia tahu dia telah bersalah. Dan apa yang terjadi? Dia mengakui kesalahannya. Tina yang tadinya jengkel, sekarang dia mau mengampuni. Karena Alkitab mengatakan kita harus mengampuni.
Kasih itu harus sabar. Kasih itu mengampuni, menanggung segala sesuatu. Dan antara iman, pengharapan, dan kasih, kasihlah yang paling unggul. Nah, adik-adik, akhirnya Tina merasa senang karena sudah dapat mengampuni. Nah, adik-adik, keluarga itu menjadi bahagia. Mengapa? Pengampunan akan menjadi ciri-ciri orang yang menaruh kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekali lagi, ayat hafalan kita mengatakan dari antara iman, pengharapan, dan kasih, kasihlah segalanya. Mudah-mudahan kita juga belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, sama seperti Yesus mengampuni. Begitu juga Tina. Memang sulit, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi dan mengampuni. Ajarilah kami juga untuk penuh keyakinan, penuh harapan, penuh iman. Tetapi di atas segalanya kami mengasihi Yesus karena Yesus sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan biarlah kami juga berdoa agar Tuhan menolong kami menjadi anak-anak yang suka mengampuni, karena Tuhan telah melakukannya bagi kami. Tolong kami menjadi sabar, murah hati, dan tolong kami untuk menutupi segala kekurangan orang lain. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, karena kasih itu tidak berkesudahan. Kiranya Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik. Salam jumpa.